Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di perkuliahan kita, probabilitas dan statistik ya. Kali ini kita akan membahas mengenai distribusi frekuensi. Setelah di pertemuan yang lalu kita membahas mengenai variabel dan grafik ya. Variabel dan grafik, kali ini kita akan membahas mengenai distribusi frekuensi. Nah, langsung saja. Ini adalah beberapa hal yang teman-teman perlu kenal terlebih dahulu sebelum kita mengenal apa itu distribusi frekuensi ya. Jadi teman-teman harus mengetahui dulu apa itu data mentah, array data, dan juga rentang data. Saya jelaskan mengenai data mentah. Data mentah adalah data yang belum diatur secara numerik. Maksudnya datanya belum teratur, lebih tepatnya seperti itu ya. Jadi datanya belum teratur. Mungkin bisa juga berupa numerik, cuma dia belum teratur, masih acak-acakan. Itu adalah data mentah. Belum diurutkan, ya, itu adalah data mentah. Kemudian ada array data. Array data itu adalah data mentah numerik yang sudah disusun, yang sudah diurutkan, baik itu menaik ataupun menurun, descending, seperti atau ascending, menaik atau menurun, sudah diurutkan, itu namanya array data. Kemudian ada istilahnya rentang data. Rentang data itu adalah selisih data terbesar dengan data terkecil. Selisih data terbesar dan juga data terkecil itu disebut sebagai rentang data. Jadi kalau ada pertanyaan berapakah rentang datanya, teman-teman harus mencari data terbesar dan juga data terkecilnya. Dihitung selisihnya. Nanti teman-teman akan mengetahui rentang datanya dengan perhitungan itu. Nah, di sini ada satu contoh kasus ya, terhimpun data berat badan dari 10 mahasiswa, yaitu 49 bla 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 sampai 80 dalam kilogram. Nah, data ini kalau teman-teman perhatikan, ini bukanlah data mentah. Kenapa bukan data mentah? Karena bentuknya sudah dalam numerik dan juga sudah urut. Ya. Kalau teman-teman perhatikan baik-baik, ini sudah diurutkan dari angka terendah 49 hingga yang paling tinggi 80 kilo. Nah, yang seperti ini, data yang seperti ini disebut sebagai array data. Dia sudah disusun menaik ya, dari 49 hingga 80. Kemudian kalau teman-teman pengen tahu berapa rentang datanya, maka teman-teman harus mencari data terbesar dan juga data terkecil. Nah, di sini data terkecilnya adalah 49. Data terbesarnya adalah 80 kilo. Tinggal dihitung, 80 dikurangi 49 adalah 31 ya. Ini adalah rentang data. Begitu, teman-teman. Kemudian saya lanjutkan mengenai distribusi frekuensi. Saya anggap teman-teman sudah paham ya dari slide yang sebelumnya. Kita bahas mengenai distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi itu adalah suatu penyusunan tabulasi data memakai kelas bersama dengan frekuensi kelas yang berkaitan. Suatu penyusunan tabulasi data memakai kelas bersama dengan frekuensi kelas yang berkaitan. Maksudnya, distribusi frekuensi itu bentuknya adalah tabel seperti ini. Ini adalah distribusi frekuensi, teman-teman. Lebih mudahnya seperti itu ya, untuk agar teman-teman bisa mudah memahaminya. Ini adalah distribusi frekuensi. Tabel yang di dalamnya itu terdiri dari kelas dan juga frekuensinya. Ya. Jadi ini tabel tabulasi data memakai kelas, ini kelas, bersama dengan frekuensi kelas yang berkaitan. Ini frekuensi 5, itu berkaitan dengan kelas, interval kelas 40 sampai 48. Ini 18 frekuensinya berkaitan dengan kelas ini. Ya, 42 kelas ini dan seterusnya. Maksudnya seperti itu, teman-teman. Jadi yang di sisi kiri ini kita sebut dengan kelas. Yang di sisi kanan itu adalah frekuensinya. Jumlah mahasiswa, jumlah data,
dan lain-lain yang menunjukkan angka di sini, jumlah itu adalah frekuensi, banyaknya banyaknya mahasiswa. Kalau di sini ya, tabel berat badan 100 mahasiswa X itu adalah banyaknya mahasiswa yang berat badannya 40 sampai 48 itu ada berapa orang? Misal ada 5, ada yang 40 kilo 1, ada yang beratnya 45 kilo ada 2 orang, berarti udah 3. Lalu ada mahasiswa yang beratnya 47 kilo ada 2 lagi. Nah, total ada 5. Walaupun di kelas lainnya, di angka lainnya misalnya di 48 kilo dan yang lain mungkin nggak ada mahasiswanya, tapi dalam rentang ini total ada 5 mahasiswa. Ya, seperti itu kira-kira. Demikian juga untuk kelas-kelas yang lain, interval kelas yang lain, 49 sampai 57 ada 18 dan seterusnya. Bisa saja di di selang 49 sampai 57 ini di kelas ini mungkin 18 ini memiliki berat badan semuanya 50 kilo, itu bisa saja. Ya, itu bisa saja. Atau mungkin semuanya 52 kilo, itu bisa saja. Tapi itu semua masuk dalam kelas ini ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk pengertian distribusi frekuensi. Kemudian teman-teman dalam distribusi frekuensi kita akan mengenal adanya istilah interval kelas, batas kelas, lebar interval kelas, tanda kelas. Teman-teman tadi sudah mengenal adanya kelas ini ya, ini namanya kelas dan juga frekuensi. Ini frekuensi. Nah, kali ini kita akan mengenal apa itu interval kelas. Interval kelas adalah interval yang diberikan untuk menetapkan kelas-kelas dalam distribusi. Yang disebut interval kelas di sini adalah ini. 40 sampai 48 itu adalah interval kelas. 49 sampai 57 itu adalah interval kelas. Intervalnya 49 sampai 57 kilo. Lalu 58 sampai 66, 67 sampai 67 sampai 75, 76 sampai 84. Ini masing-masingnya disebut sebagai interval kelas ya. Seperti itu teman-teman. Kemudian di tiap interval kelas ini kita punya namanya batas kelas. Batas kelas adalah bilangan terkecil dan terbesar yang masuk dalam kelas interval tertentu. Jadi batas kelas itu ada 2 jenis. batas kelas terkecil dan juga batas kelas terbesar. Bisa disebut dengan batas kelas atas ya. Batas kelas atas dan juga batas kelas bawah. Kita ambil contohnya, penghitungan untuk batas kelas atas dan juga batas kelas bawah. Kita ambil dari interval kelas 49 sampai 57 ya. Di interval kelas ini. Untuk batas kelas atas itu adalah kita ambil nilai interval kelas paling tinggi sebelumnya yaitu 48 ya. Di atasnya ini adalah 48. Kita tambahkan dengan nilai interval kelas terendah di interval kelas yang kita ingin tahu batas kelas atasnya yaitu 49. Kita jumlahkan 48 dan 49 kemudian dibagi 2. Ketemu batas kelas atas adalah 48,5. Kemudian untuk batas kelas bawah kita ambil nilai terbesar dari interval kelas yang kita ingin ketahui batas kelas bawahnya. Lalu kita jumlahkan dengan kita jumlahkan dengan interval kelas nilai terendah interval kelas berikutnya yaitu 58. Jadi 57 ditambah 58 kemudian kita bagi 2. Kita dapat 57,5. Jadi di sini di interval kelas ini kita punya batas kelas atasnya adalah 48,5 dan batas bawahnya adalah 57,5. Demikian juga untuk interval kelas yang lain. Teman-teman bisa mengetahui batas
kelasnya dengan perhitungan kurang lebih semacam ini. Ya, nanti teman-teman akan mendapatkan, kalau teman-teman ngitung di sini, ini kita bisa dapat batas kelas atasnya 39,5, batas kelas bawahnya 48,5. Untuk interval kelas ini, batas kelas atasnya 57,5, batas kelas bawah 66,5. Lalu ini batas kelas bawah 66,5, batas kelas atas 75,5. Terakhir, ini 75,5 dan juga 84,5. Seperti itu teman-teman. Ya. Kemudian ada namanya lebar interval kelas. Lebar interval kelas berarti adalah lebar interval kelas ini. Kita punya interval kelas 40 sampai 48. Interval kelasnya bukanlah 48 kurangi 40. Lebar interval kelasnya bukan 48 kurangi 40. Melainkan batas kelas atas dikurangi batas kelas bawah. Tadi kita sudah dapatkan 48,5 dengan 39,5. 48,5 dikurangi 39,5 adalah 9. Nah, itu adalah lebar interval kelasnya. Nah, lebar interval kelas di tiap kelas ini haruslah sama, teman-teman. Jadi, di atas ini sudah dapat lebar interval kelasnya adalah 9. Di kelas yang lain, kalau teman-teman hitung, teman-teman akan mendapatkan lebar interval kelas yang sama, yaitu 9. Ya. Coba saja teman-teman hitung menggunakan batas kelas atas dan juga kelas bawah, atas kelas bawah. Ya. Kemudian ada namanya tanda kelas, adalah titik tengah interval kelas. Teman-teman tadi sudah dapatkan 9, kemudian teman-teman bagi 2. Nanti teman-teman akan dapat titik tengahnya atau tanda kelasnya itu ada di mana, di tiap interval kelasnya. Ya. Seperti itu. Itu untuk tanda kelas. Saya anggap teman-teman sudah paham sampai di sini. Ya. Kita lanjutkan. Kalaupun teman-teman masih kurang paham, teman-teman bisa coba diulangi lagi penjelasan saya yang tadi. Bisa coba pahami lagi. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, di sini ada satu kasus, teman-teman. Terhimpun data berat badan dari 50 orang mahasiswa. Ya. Datanya seperti ini. Kemudian diminta bentuk distribusi frekuensinya. Ditanyakan bagaimana cara membuat distribusi frekuensinya. Kita di sini belum mengetahuinya nih, teman-teman. Tadi mungkin teman-teman sudah paham kalau di dalam distribusi frekuensi, teman-teman itu harus membuat tabel yang di dalamnya teman-teman harus punya kelas, kolom kelas dan juga kolom frekuensi. Ya. Tapi teman-teman masih belum tahu nih, gimana cara menentukan kelasnya, gimana cara menghitung frekuensinya. Mungkin untuk menghitung frekuensi teman-teman paham, tapi untuk menentukan kelasnya mungkin teman-teman masih belum begitu mengerti ya. Kita akan coba kita akan coba mengenalinya di sini, teman-teman. Nah, ini sebelum kita masuk ke bagaimana bentuk distribusi frekuensinya, kita harus melihat datanya terlebih dahulu. Jadi tadi di awal kita sudah mempelajari ada data mentah, array data, dan juga rentang data. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, data yang ada di sini ini belum beraturan, ya. Belum diurutkan. Ini adalah data mentah, teman-teman. Ya. Ini belum diurutkan, 67, 54, 72 kan belum urut. Ini disebut sebagai data mentah. Kalau teman-teman ingin membuatnya menjadi suatu array data, maka teman-teman harus mengurutkan data ini. Ya, diurutkan dulu. Dari yang paling terkecil sampai yang terbesar. Di sini yang paling terkecil itu adalah 49 dan yang terbesar adalah 80. Ya. Coba teman-teman cermati, yang terkecil adalah 49 ini dan juga yang terbesar adalah 80. Dari situ teman-teman bisa mengetahui rentang datanya. Oke. Baik, kita lanjut dengan bagaimana membuat distribusi frekuensi dari kasus tersebut, dari data tersebut. Nah, yang pertama yang teman-teman bisa lakukan adalah teman-teman cari bilangan terbesar atau data terbesar dan terkecilnya. Mencari rentang datanya. Tadi kita sudah mendapatkan bahwa
Data terkecilnya adalah 49 dan data terbesarnya adalah 80. Nah, kita bisa hitung 80 dikurangi 49 itu adalah 31 ya. Ini teman-teman sudah mendapatkan rentang datanya. Teman-teman nggak perlu lihat ke sini dulu. Kita bahas satu persatu dulu bagaimana caranya. Jadi teman-teman pertama harus mengetahui rentang datanya dulu. Cari rentang datanya. Teman-teman udah dapat 31 ya. Lalu dari 31 ini yang kita cari adalah kelas ya. Kita buat kolom kelasnya dulu. Kita cari kolom kelasnya. Untuk kolom kelas kita harus menentukan interval kelas dan menentukan jumlah kelasnya. Kita ingin berapa? Kita ingin bagi menjadi berapa jumlah kelas. Nah, usahakan kalau teman-teman ingin membuat suatu distribusi frekuensi, jumlah kelasnya ada di kisaran 5-20. Jadi barisnya ini ada 5-20. Terserah teman-teman mau berapa. Kalau di sini saya coba membuat menjadi 5 buah kelas ya, 5 kelas. Sehingga ya, ini saya buat menjadi 5 kelas. Setelah saya mengetahui ternyata rentang data adalah 31, rentang datanya 31 dan saya ingin membuatnya menjadi 5 buah kelas. Nah, dalam 5 buah kelas itu berarti saya harus mengetahui masing-masing kelas itu interval kelasnya berapa. Begitu teman-teman. Nah, untuk menghitung interval kelas, kita cukup mengoperasikan nilai rentang data yang sudah kita dapat dengan jumlah kelas yang kita mau. Dengan cara interval kelas ini interval kelas itu adalah rentang data. Tadi 31 dibagi dengan jumlah kelas yang kita ingin bagi 5. Hasilnya adalah 6,2 ya, hasilnya 6,2. Nah, untuk memudahkan kita ya teman-teman, untuk memudahkan kita dalam menulis kelasnya, menulis distribusi frekuensi, usahakan rentang data itu tidak dalam bentuk desimal, koma-koma seperti ini. Usahakan seperti itu ya. Kita buat menjadi bilangan bulat, bilangan utuh ya. Kita bulatkan ke atas ya. Kita bulatkan ke atas teman-teman. Dari 6,2 ini kalau kita bulatkan ke atas dia jadi 7 ya. Dibulatkan ke atas. Kalau pembulatan biasa 6,2 kita bulatkan bisa jadi angka 6. Tapi karena ini kita bulatkan ke atas 6,2 kita bulatkan ke atas jadi 7. Nah, ini interval kelasnya, teman-teman. Ini interval kelasnya. Kemudian kita sudah dapat interval kelasnya. Kita bisa buat kelasnya sekarang, teman-teman. Kita bisa buat kelasnya. Tapi di sini karena data terendahnya itu adalah 49, saya tidak menggunakan 49 sebagai awalannya, teman-teman. Saya geser 1 poin ke nilai 48. Geser ke belakang ya, geser lebih kecil, bukan geser lebih besar. Geser lebih kecil, 48. Saya pakai 48. Ini data awal saya. Kelas awal saya 48. Kemudian dengan interval 7, 48 ini saya tambahkan 7. Jadi 55. Itu akan menjadi kelas terendah di interval kelas berikutnya. Kemudian saya tambahkan 7 lagi jadi 62. Jadi interval menjadi kelas terendah di interval kelas berikutnya. Ditambah 7 lagi jadi 69, tambah 7 lagi 76. Nah, teman-teman sudah mengetahui sisi interval sisi kirinya. Untuk mengetahui sisi kanannya, teman-teman tinggal lihat di sini. Ini 55, oh berarti ini 48 sampai 54. Kira-kira begitu. Ini di sini batasnya 62, berarti ini sampai 61. Oh, ini 69, berarti ini 68.
Oh, ini 76, berarti ini 75. Nah, yang terakhir gimana? Kan tadi intervalnya adalah 7. Kalau 76 ditambah 7 berarti 83. Berarti ini adalah 82. Begitu ya, teman-teman. Nah, sekarang teman-teman sudah mempunyai kelas. Sekarang teman-teman sudah mempunyai kelasnya. Kalau teman-teman mau membuat kelasnya ada 6 baris, ya. Ini kan saya hanya 5 baris. Teman-teman misal mau 6 baris, berarti ini interval kelasnya teman-teman hitung 31 bagi 6. Ya. Lalu dapatnya berapa, dibulatkan, kemudian dihitung seperti tadi. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Dan yang terakhir teman-teman, teman-teman sudah mendapatkan data untuk kolom kelas ya. Kelas. Sekarang data untuk frekuensi. Ya kan? Kolom frekuensi teman-teman masih kosong. Gunakan jumlah mahasiswa. Tadi teman-teman sudah dapat di sini interval kelasnya adalah 48 sampai 54. Nah, dari data di atas ini yang nilainya mencakup di antara 48 sampai 54, ini termasuk angka 54-nya juga ya. Teman-teman hitung secara manual mungkin. Teman-teman hitung. Atau kalau mau mudahnya teman-teman bisa urutkan terlebih dahulu data ini. Bisa diurutkan terlebih dahulu. Kalau nggak mau diurutkan ya sudah, berarti dihitung saja manual. Dihitung ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, nggak ada lagi. Ya, untuk interval data sekian, interval kelas sekian 48 sampai 54, itu jumlahnya ada 9 mahasiswa. Ya. Begitu juga untuk interval kelas yang lain, teman-teman bisa hitung sendiri. Di sini ada 9, kemudian 12, 14, 6, dan kemudian setelah itu teman-teman coba hitung totalnya. Ya. Hitung total dari sini 9 tambah 9 tambah 12 tambah 14 tambah 6. Kalau hasilnya adalah 50, hasilnya sama dengan yang tertera di soal, yang tertera di kasus tadi, maka perhitungan teman-teman insya Allah sudah tepat. Ya. Begitu teman-teman. Nah, sekarang teman-teman sudah berhasil membuat distribusi frekuensinya. Ini disebut distribusi frekuensi. Tadi teman-teman sudah berhasil membuat kelasnya, sekarang sudah berhasil membuat frekuensinya. Ya. Seperti itu teman-teman. Semoga sampai di sini teman-teman bisa memahami perhitungan dari distribusi frekuensi, cara membuat distribusi frekuensi. Kemudian kita lanjut teman-teman mengenai histogram frekuensi. Nah, ini distribusi frekuensi yang tadi teman-teman sudah dapatkan, yang sudah kita coba kenali, coba kita ketahui. Ya, ini adalah tabelnya. Kemudian kita coba bentuk distribusi frekuensi ini dalam bentuk histogram. Kita rubah bentuk tabel ini menjadi bentuk histogram. Nah, perlu teman-teman perhatikan, di sini ada dua sumbu X ya, yang kita sebut dengan sumbu X-nya adalah berat dan Y-nya adalah frekuensi. Ya. Ini menunjukkan kelas dan ini untuk menunjukkan frekuensinya. Kelasnya ada 48 sampai 54, 55 sampai 61 dan seterusnya. Kemudian ini untuk frekuensinya, ya teman-teman bisa dilihat frekuensinya di sini tertera 0 sampai 14. Nah, kita lihat coba. Dari tabel ini, dari distribusi frekuensi ini kita taruh ke histogram frekuensi. Yang pertama di kelas 48 sampai 54 kilo ada 9 mahasiswa. Nah, ini 9 ya teman-teman. Di tengah-tengah antara 8 dan 10. Ini 9 mahasiswa. Kemudian kelas 55 sampai 61 9 mahasiswa sama 62 sampai 68 itu ada 12 mahasiswa. Ini tepat di baris 12-nya. Kemudian 69 sampai 75 itu 14. 76 sampai 82 itu ada 6 mahasiswa. Seperti itu teman-teman. Ini histogram frekuensi atau diagram batangnya.
Lalu ada namanya poligon frekuensi, yaitu distribusi frekuensi yang dibentuk, yang ditaruh ya di dalam sebuah kurva, dalam bentuk kurva. Sama seperti tadi, X-nya adalah kelas atau beratnya, kemudian Y-nya itu menunjukkan frekuensinya, sehingga hasilnya akan jadi seperti ini. Ya, ini kalau teman-teman diminta untuk membuat tabel distribusi frekuensi menjadi bentuk poligon frekuensi ya seperti ini, dibentuk dalam bentuk kurva ya, bagian kurva. Kemudian kita akan mengenal mengenai distribusi frekuensi relatif, teman-teman ya. Distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif ini adalah nilai frekuensi tiap kelas dibagi total frekuensi atau total data dan dinyatakan dalam persentase. Jadi bentuknya ini persentase, teman-teman. Kalau tadi dalam distribusi frekuensi kita langsung mengenal berdasarkan jumlah datanya, jumlah data, bukan persentase. Kalau frekuensi relatif, distribusi frekuensi relatif ini dinyatakan dalam bentuk persentase. Perhitungannya seperti ini, teman-teman. Ini data distribusi distribusi frekuensi yang kita gunakan adalah distribusi frekuensi yang tadi. Kemudian kita buat dalam bentuk frekuensi relatif. Caranya adalah dengan angka frekuensi di sini kita bagi dengan totalnya, kemudian kita kalikan 100%. Kita akan mendapatkan nilai frekuensi relatifnya. Misal di sini 9 kita bagi 50, kemudian dikali 100%, akan didapatkan nilai 18%. Teman-teman bisa coba hitung, mungkin dengan kalkulator atau HP ya. Silakan. Ini juga sama, 9 bagi 50 18%, 12 bagi 50 sama dengan 24%, 14 bagi 50 28%, 6 bagi 50 itu 12%. Kalau di total semuanya hasilnya adalah 100%. Ya. Kemudian kalau teman-teman merepresentasikan data frekuensi relatif ini ke dalam suatu poligon, ya, poligon frekuensi relatif, teman-teman akan mendapatkan kurang lebih seperti ini datanya. Poligon frekuensi relatifnya. Ya. Ini di kelas ini teman-teman akan mendapatkan 18%, kelas berikutnya 18%, kemudian 24, 28, dan terakhir 12%. Seperti itu. Kemudian setelah distribusi frekuensi relatif, ada namanya distribusi frekuensi kumulatif. Ini berbeda dengan distribusi frekuensi tadi, teman-teman. Distribusi frekuensi ini, frekuensi kumulatif ini, perhitungannya ditambahkan, istilahnya seperti itu, ditambahkan. Kita akan mengenal langsung saja ya, praktikal saja langsung. Nah, bagian sini, bagian kelas di sini dan juga bagian frekuensi ini kita mengambil dari distribusi frekuensi relatif, distribusi frekuensi sebelumnya yang sudah kita bahas. Ini untuk kelas di sini tadinya adalah 48 sampai 54 ya, kalau teman-teman ingat, 48 sampai 54, terus 55 sampai 61 dan seterusnya. Tapi di sini saya rubah ya. Teman-teman bisa menuliskan dengan seperti tadi, tetap seperti yang di distribusi frekuensi, atau teman-teman bisa rubah seperti ini untuk distribusi frekuensi kumulatif saja ya. Untuk perhitungan frekuensi kumulatif, teman-teman harus menambahkan data yang sudah ada. Misal di data berat mahasiswa yang kurang dari 54 itu sudah ada 9 anak ya. Kemudian 9 mahasiswa ya, ada 9 mahasiswa. Untuk mahasiswa yang beratnya kurang dari 61 itu adalah 9 ditambah 9, jadi 18. Begitu teman-teman. Untuk mahasiswa yang beratnya kurang dari 68 berarti 12 ditambah 9 tambah 9, atau 12 tambah 18 adalah 30.
Yang kurang dari 75 kilo ada 14 ditambah 30, 44 mahasiswa. Terakhir, yang beratnya kurang dari 82 adalah 6 ditambah 44, yaitu 50 mahasiswa. Bisa dipahami ya sampai sekarang? Ini distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi kumulatif ya. Teman-teman juga bisa membuatnya dalam bentuk persen. Dihitung dengan cara 9 dibagi 50, hasilnya adalah 18%. Dikali 100% ya. 9 bagi 50 kali 100%, jadi 18. 18 bagi 50 kali 100%. 30 bagi 50 kali 100%, jadi 60%, 88%, sampai akhirnya adalah 100%. Jadi di interval kelas terakhir hasilnya adalah total keseluruhannya. Oke teman-teman, ini distribusi frekuensi kumulatif. Jadi tadi ada 3 jenis. Yang pertama adalah distribusi frekuensi, kemudian ada distribusi frekuensi relatif, dan terakhir adalah distribusi frekuensi kumulatif. Teman-teman perlu mengingat-ingat ini. Ada 3 jenis distribusi frekuensi. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah poligon frekuensi relatif ya. Disebut juga dengan OGIF. Sama. Nah, dalam pembuatan kurva seperti ini atau dalam pembuatan histogram yang tadi, jangan sampai lupa untuk teman-teman tetap menuliskan variabel X dan juga variabel Y-nya. Variabel X yang saya maksud adalah berat ini. Ini harus dituliskan. Misal teman-teman buat 2 sumbu seperti ini. Sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa, itu harus dijelaskan. Nah, ini sumbu X-nya adalah berat, sumbu Y-nya adalah frekuensi kumulatif. Ya. Seperti itu teman-teman. Nah, ini frekuensi kumulatif. Kalau teman-teman perhatikan, ini pada mulanya jumlahnya ada 9. Untuk berat badan yang kurang dari 54 ada 9 mahasiswa. Kemudian kurang dari 61 ada 18 mahasiswa. Kemudian 30 mahasiswa, 44, dan terakhir ada 50 mahasiswa. Ini poligon frekuensi relatif yang disebut dengan OGIF ya. Terakhir, ini adalah poligon frekuensi kumulatif dalam bentuk persen. Kalau tadi kan bukan persen, sekarang ini adalah dalam bentuk persen. Ya, itu saja untuk pertemuan kita kali ini, untuk perkuliahan kita kali ini. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan. Kalau memang belum jelas, silahkan diulangi. Dan saya sarankan untuk coba mengoret-oret sendiri. Oret-oret di kertas, di laptop, di HP, atau dimanapun, terserah, coba sendiri. Tadi terutama untuk pembuatan distribusi frekuensi, teman-teman bisa coba membuatnya dalam bentuk 7 kelas, 9 kelas, ya. Terserah teman-teman coba-coba aja. Silakan agar teman-teman bisa lebih paham. Ya, sampai di sini pertemuan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.